Jadi fisioterapi itu yang pertama, fisioterapi itu berperan pada promotif. Ya, fisioterapi bisa memberikan tindakan promotif kesehatan. Kemudian yang kedua, preventif, pencegahan agar tidak terjadi suatu cedera. Kemudian yang ketiga adalah kuratif. Kuratif itu penanganan cederanya, penanganan permasalahan saat itu. Kemudian yang terakhir adalah program rehabilitasi. Nah, siang hari ini kita akan membahas 2 dari 4 itu, preventif. Sebetulnya dari keempat-empatnya ini, atau dari kedua antara rehabilitasi dan preventif itu saling berkaitan. Kenapa? Karena dengan kita melakukan tindakan preventif, artinya kita juga melakukan proses rehabilitasi. Secara khusus untuk tujuan kita melakukan rehabilitasi ini ya, agar atau membuat problem yang ada atau cederanya itu tidak semakin parah dan meminimalisir kecacatan dan meminimalisir gangguan fungsional pada atlet atau bukan atlet. Sehingga kita membutuhkan program atau yang tersusun ya, program yang tersusun dalam satuan program rehabilitasi ini yang nanti di dalamnya itu berisikan program-program latihan atau exercise. Ini adalah tujuannya. Ini hanya cerita aja nanti bahwasanya di satuan kelompok olahraga itu pasti ada tim medis yang bekerja di sana. Dan masing-masing punya perannya tersendiri. Sehingga kunci utama kita nanti kalau kita di olahraga itu adalah komunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi dengan tim-tim medis yang lain. Karena data pasien, data atlet yang cedera pasti semua dari tim medis ini mempunyai. Jadi kita punya datanya masing-masing. Entah itu dari dokter, fisioterapi, massage terapi, paramedis, dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya sampaikan teman-teman sebetulnya ini. Ini prinsip. Teman-teman perlu baca ini aja. Jadi prinsip-prinsip ini teman-teman harus mengetahui sebelum kalian membuat program rehabilitasi. Artinya kalau teman-teman membaca jurnal membaca jurnal guideline fisioterapi pada ankle sprain atau pada apa, nanti biasanya di jurnal itu berisikan stage atau fase-fase dalam rehabilitasi. Contohnya kemarin ya, Lalu Wahidin kemarin yang hadir di Physio Sport kemarin ketika saya menyampaikan materi mengenai shin splint. Nah, di shin splint di materi yang kemarin di sana saya menyampaikan bahwasanya shin splint itu kalau fase 1 itu apa treatmentnya, fase 2 itu semua itu didasari pada prinsip ini. Jadi yang pertama ini avoid aggravation, ini program latihan yang kita berikan ke pasien itu tidak boleh membuat cederanya semakin parah. Intinya itu. Yang kedua, timing. Ketika kita mau memberikan program latihan, kita harus sesuaikan dengan timing fase healing. Waktu healing, bone healing, soft tissue healing, wound healing. Nah, apakah pasien ini timingnya dia fase inflamasi atau proliferasi atau remodeling? Latihan pada remodeling tidak bisa diberikan ketika fase inflamasi. Fase proliferasi latihannya, exercise-nya tidak cocok diberikan ketika fase inflamasi. Yang ketiga adalah compliance, kepatuhan dari pasien, kepatuhan dari atlet dalam melakukan program. Tidak. Jadi kalian harus melakukan examination terlebih dahulu di awal satu persatu physical examination sehingga nanti ketahuan pasien satu ini masalahnya apa, di mana onsetnya dia sudah berapa lama,
tanda gejala yang muncul apa, pasien yang kedua nanti juga sama apa, sehingga nanti program rehabilitasi yang kita berikan itu pasti ada bedanya. Ya, jadi individual. Kemudian yang kelima adalah specific sequencing. Ini maksudnya harus berurutan. Ya, dari specific sequencing ini maksudnya program latihan tadi harus berurutan disesuaikan dengan timing. Oh, kalau pasien kita ini masih ada bengkak, masih ada nyeri, artinya dia masih inflamasi akut. Ya, inflamasi akut apa kira-kira yang cocok? Tidak mungkin dong langsung kita berikan latihan-latihan penguatan, latihan-latihan koordinasi ketika pasien itu masih inflamasi akut. Maka harus berurutan. Oh, inflamasi akut yang paling cocok adalah cold therapy, ya, terapi dingin atau ice, icing dan sebagainya, rest dan sebagainya. Harus berurutan. Yang keenam adalah intensitas. Nah, intensitas pemberian latihan, pemberian exercise, intensitasnya harus bertahap. Tidak boleh stagnan. Ketika kita mau melatih penguatan otot, maka beban untuk penguatan otot harus bertahap. Kenapa? Karena tubuh kita, tubuh pasien, tubuh seseorang itu bisa beradaptasi. Ketika kita mau meningkatkan kekuatan otot, tapi selamanya beban kita hanya 1 kilo aja, ya sudah, tubuhnya hanya bisa beradaptasi di 1 kilo itu, tidak bisa meningkat. Maka harus bertahap. Kemudian yang terakhir prinsipnya adalah total pasien. Total pasien ini adalah ketika kita memberikan terapi kepada pasien, itu kita harus secara menyeluruh. Ya, secara menyeluruh. Contoh ketika ada pasien ankle sprain, maka yang kita terapi tidak hanya ankle-nya aja, tapi seluruh tubuhnya kita cek. Apakah posturnya terganggu, apakah core stability-nya terganggu. Artinya seluruh tubuhnya pasti dicek dan pasti kita kerjakan semuanya. Nah, ini adalah 7 prinsip ya. Nanti teman-teman bisa baca. Kemudian dari 7 prinsip ini nanti akan dikembangkan menjadi 7 komponen. Ya, menjadi 7 komponen. Jadi di materi ini tidak disebutkan program latihan secara spesifik, tidak. Jadi di sini hanya diberikan contoh. Ya, di sini hanya diberikan contoh apa sih komponen yang bisa kita berikan. Dan komponen-komponen ini sudah disesuaikan berdasarkan fase healing. Yang pertama pasti pain management, artinya untuk kontrol inflamasi akut. Ya, baru kalau inflamasi akutnya sudah mereda, baru kita bisa lakukan latihan flexibility atau joint ROM ini untuk latihan otot dan latihan persendian. Setelah itu baru kekuatan otot, endurance, sampai nanti pada akhirnya ada penggunaan ortotik, ya, latihan menggunakan alat bantu, kemudian psikologi. Ini komponen-komponennya. Nanti kemudian dari prinsip dan komponen itu baru dikembangkan menjadi ini, ya, menjadi 5 fase ini. Itu sebetulnya bervariasi ya. Fase-fase itu bervariasi. Ada yang 3 fase, 4 fase, 5 fase, ada yang 6, dan ada yang banyak lagi. Ya, contoh-contoh fase rehabilitasi. Tapi kita ambil yang paling umum. Ya. Kita ambil yang paling umum ada 5. Nah, initial stage, intermediate, advance, return to sport, dan monitoring. Nah, ini yang pertama, initial state itu pasti kondisi healingnya, entah itu wound, bone, atau soft tissue, itu pasti inflamasi. Artinya ketika kondisi inflamasi dia masuk kepada initial stage atau fase 1. Maka yang bisa kita lakukan adalah kontrol inflamasinya, kontrol bengkak, kontrol nyeri. Kemudian yang kedua intermediate stage. Ya. Kalau intermediate stage biasanya fase healingnya sudah memasuki proliferasi. Artinya sudah ada perkembangan perbaikan dari jaringan-jaringan yang rusak. Maka kita cek apakah bengkaknya, nyerinya itu menyebabkan masalah pada otot atau tidak. Maka kita cek apakah ada fleksibilitasnya turun nggak, masa ototnya, kemudian ada kontraktur atau tidak, kalau di sendinya dia ada stiffness atau tidak. Maka itu yang kita kerjakan. Ya, itu yang kita kerjakan di fase intermediate atau fase kedua. Kemudian kalau fase ketiga, ini biasanya sudah mulai masuk ke fase maturasi atau fase remodeling, ya, dari healingnya. Nah, sehingga kita bisa tambahkan latihan dengan latihan-latihan fungsional. Kalau kita berbicara sport, maka biasanya fungsional yang kita kejar adalah spesifik skill sesuai dengan gerakan-gerakan yang ada pada olahraga tertentu. Contohnya sepak bola.
Sepak bola fungsional skillnya apa? Lari, sprint, jumping, zigzag run, dan sebagainya. Nah itu yang perlu dilatih nanti di fungsional ini. Bentuk latihannya bagaimana? Bentuk latihannya banyak sekali, kita bisa berimprove. Yang penting latihannya sesuai dengan stage-nya. Yang penting latihannya sesuai dengan fasenya. Yang penting latihan yang kita berikan sesuai dengan prinsip rehabilitasi yang 7 tadi. Kemudian yang keempat adalah return to sport. Setelah pasien itu sudah nggak ada bengkak, sudah nggak ada nyeri, maka ini menjadi salah satu pertanda bahwasanya si pasien ini boleh kembali ke lapangan. Yang kedua, kalau si pasien ini sudah bisa skill, artinya sudah bisa melakukan gerakan-gerakan di fase sebelumnya dan tidak ada, tanpa adanya hambatan, tanpa adanya gangguan, maka itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga gimana? Syarat yang ketiga adalah ketika si pasien atau si atlet itu bisa beradaptasi dengan latihan-latihan yang diberikan di tim. Kenapa diberikan pada tim? Karena atlet yang cedera itu pasti rehabilitasinya tersendiri, disendirikan dulu ya untuk mengejar kesembuhannya. Baru kalau dia sudah bisa masuk ke return to sport, kita coba dia bisa melakukan latihan-latihan sesuai dengan timnya atau tidak. Yang terakhir adalah monitor. Ini pasti ya, lakukan monitoring untuk intensitas, heart rate, kemudian neuromuscular function, biochemical, imunologikal, kemudian sampai kita biasanya mengontrol diary-nya, catatan hariannya terkait dengan home program, terkait dengan dietnya dan sebagainya. Sampai kita harus kuantitas dan kuantitas tidur dari si atlet. Artinya kalau si atlet itu bisa tidur nyenyak, pasien itu bisa tidur nyenyak, berarti dia kemungkinan sudah oke, sudah fit badannya, tidak ada sakit sama sekali. Maka setelah nanti teman-teman semuanya membaca, terus kemudian mencoba membuat program rehabilitasi, maka harus punya goal. Rehabilitasi yang kalian buat itu goalnya apa? Ya, goalnya adalah ini. Ya, return to functional activity. Artinya kalau kita berbicaranya atlet, berarti ya atlet bisa kembali bermain, atlet bisa kembali merumput, atlet bisa kembali beraktivitas lagi ya, sebagai atlet. Dan ini harus berurutan, piramida ini harus kita mulai dari bawah. Semuanya diawali dengan physical examination. Dilihat stage 1, swellingnya, pain-nya. Kalau dia masih ada pain, masih ada swelling, nggak mungkin kita lakukan latihan range of motion. Kalau ring of motion-nya belum bagus, kita nggak mungkin memberikan latihan strength dan latihan endurance. Kalau strength dan endurance-nya belum bagus, kita belum bisa lakukan latihan functional movement. Ya. Kalau functional movement, strength, ROM, swelling, pain-nya belum bagus, belum bisa return to sport, belum bisa return to functional activity. Maka puncaknya ini. Nah nanti silakan dibaca sendiri ya. Dibaca nanti saya berikan, saya coba berikan linknya. Materi ini saya ambil dari Visiopedia ya. Materi ini sangat bagus. Nanti teman-teman tinggal dikembangkan dan nanti ketika teman-teman membaca ini sudah saya kirim di chat ya. Teman-teman ketika sudah membaca materinya nanti nanti kemudian kalian coba mencari jurnal. Kalian coba mencari jurnal, dicocokkan sesuai nggak sih? Ya. Sesuai nggak ini dengan fase healingnya? Sesuai nggak dengan prinsip dari apa namanya? Materi juga sudah saya kirimkan ke chat ya. Sesuai nggak dengan prinsip, sesuai nggak dengan komponen yang diberikan. Nah, sekali lagi di materi ini tidak dijelaskan atau tidak di apa namanya tidak kita jelaskan terkait dengan program latihannya bentuknya gimana, cuman komponennya saja ya. Nah kemudian kemudian yang terakhir terkait dengan ini
Ini yang perlu kalian perhatikan terkait dengan penyuluhan. Penyuluhan tentang preventif. Nah, di sini nanti saya hanya memberikan tugas. Ya. Ini tugasnya, silakan diperhatikan. Nanti bisa dibaca. Tugasnya berkelompok, jadi satu kelompok ini hanya membuat satu saja. Ya. Dari ke-13 orang ini membuat satu saja, kemudian kalian mencari ide, kalian mau memberikan penyuluhan tentang apa. Semisal penyuluhan tentang penanganan cedera pertama pada cedera olahraga, sprain ankle, low back pain, dan sebagainya, itu boleh. Atau penyuluhan tentang pentingnya tindakan price, pentingnya tindakan PIS saat cedera olahraga. Penyuluhan tentang pentingnya warming up sebelum olahraga untuk menghindari cedera, dan sebagainya. Dan semacamnya, ya. Kalian cari ide. Kemudian kalian buat poster atau buat video atau buat materi. Dan poster, video, materi ini harus kalian suluhkan, harus kalian lakukan penyuluhan. Populasinya atau subjeknya, tujuannya terserah. Kalian mau melakukan penyuluhan kemana? Ke komunitas, ke masyarakat, atau ke mahasiswa, ke UKM tertentu, itu boleh. Dan setelah itu, rangkaian itu semuanya kalian harus bikin video behind the scene. Dari kalian diskusi, dari kalian membuat poster, membuat video, kalian perlu videokan juga. Ya. Kalian perlu videokan. Sampai nanti pada akhirnya, di akhir video harus ada bentuk karyanya apa. Jadi kalau poster, kalian harus melakukan penyuluhan secara langsung, ya. Poster, kalian sudah membuat poster, kalian jelaskan poster itu ke komunitas tertentu. Kemudian kalau video juga sama. Nah, ini sebetulnya yang enak video. Kalian semisal sudah bikin video, kemudian nanti silahkan diupload di sosial medianya masing-masing. Semuanya wajib mengupload, ya. Semuanya wajib mengupload di sosial medianya, entah itu Instagram, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan slide. Kalau slide ini harus disampaikan. Poster juga harus disampaikan. Kalau video tadi harus diupload, ya. Jadi nanti ketika praktikum, kalian punya video behind the scene-nya. Itu yang nanti menjadi bahan praktikum kita. Jadi saya tahu, oh ini program kalian kerjanya ngapain, ya. Jalan ceritanya dari diskusi, pembuatan, penyuluhan, sampai pada akhirnya nanti gimana. Dan pastikan nanti semua anggotanya ditulis, ya. Semua anggotanya ditulis di dalam video. Tugasnya apa? Misal Aprilia tugasnya ngapain, Elsafira ngapain, Karisa ngapain, lalu Wahidin ngapain. Semuanya harus punya tugasnya sendiri-sendiri. Sampai sini, ya, ada pertanyaan? Bapak izin bertanya. Ya. Untuk berarti walaupun kita buat video kelompok kita buat penyuluhan, itu tetap harus menggunakan video behind the scene-nya ya, Pak? Iya. Jadi fungsi dari behind the scene itu video terkait dengan jalan cerita kalian dari awal sampai akhir pembuatan, sampai penyuluhannya. Nanti hasil, kalau misalnya kalian buat video, berarti hasil dari video penyuluhannya itu, ya, itu kalian tambahkan di video behind the scene. Jadi ditempel aja di akhir. Nah, jadi tersambung gitu aja. Itu misalnya kalau membuat video. Ya. Saya kira teman-teman, kalau ya. buat video berarti kita masing-masing menjelaskan gitu di video, baru nanti videonya di-up ke YouTube masing-masing gitu, Pak? Atau tetap penyuluhan offline ke komunitas? Kalau video kalian cukup upload aja, tapi masing-masing dari kalian semuanya upload, ya. Upload ke sosial media kalian, Instagram atau TikTok, boleh. Kalian bikin video script mungkin. Ya, jangan lupa di tag nanti fisioterapi Unisa. Biar kita bisa kontrol, oh ini udah melakukan atau belum. Nah, ketika kalian membuat video, pastikan ada tuh kalian membuat videonya gimana. Itu harus divideokan. Misal Aprilia Rizie, Elsafira, Karisa tugasnya adalah mencari ide. Nah, ketika diskusi, kalian videokan tuh 5 detik kayak atau apa lagi ngumpul sebagainya. Terus nanti lalu Wahidin, terus
Kahfi misal lagi desain atau nanti membuat video, ya itu juga divideokan sepotong-sepotong gitu aja. Nanti digabung-gabungin. Jadi bentuk jalan cerita. Ya. Semisal nanti mau membuat posternya semisal mau ditempel sana di Kaliurang atau mau ditempel di Stadion Maguwarjo, ya kalian perjalanan ke Maguwarjonya divideokan sepotong, nanti menempelnya di Maguwarjo di videoin sepotong. Itu gitu aja. Jadi nanti intinya ketahuan jalannya itu gimana nanti prosesnya dari awal sampai akhir. Jelas ya, itu materi sudah saya kirimkan di chat sama itu. Karena ini mohon maaf, suaranya susah tuh. Atau nanti ketika kalian KKN, tapi kalau KKN kayaknya kelamaan ya, karena masih menunggu 2 minggu lagi KKN. Harapannya nanti sebelum minggu ini atau minggu depan, harapannya udah selesai lah tugasnya. Ya, cepat aja. Ada pertanyaan lagi? Dari saya cukup, Bapak. Oke, saya kira itu ya. Mohon maaf ini sekali lagi. Pertama karena memang suara saya ini, kemudian ada rapat juga saya jam 1. Ya. Oke, enggak masalah. Yang penting sudah saya sampaikan, nanti dibaca. Saya akhiri ya. Ferawati mungkin mau tanya. Sudah cukup jadi Pak. Ya, oke. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Oke, ya sorry ya, saya live ya.